Mulai dari sekarang, kamu harus menuruti semua yang kuperintahkan. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Film diawali dengan memperlihatkan cewek bernama Hayati yang terlihat begitu bahagia menikmati perjalanan healingnya bersama suami dan anak-anaknya, yaitu Tino dan Nilam. Namun tiba-tiba ya, di sela kebahagiaan tersebut tiba-tiba dikagetkan kucing yang lewat di depan mobilnya hingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkan suami Hayati meninggal dunia. Ngapain kamu di sini, ha? Pergi kamu! Di pemakaman suaminya, tiba-tiba mertuanya yang bernama Rasti datang memarahi Hayati dan mengusirnya. Pergi! Ayo, pergi! Pergi! Jangan pernah kembali dalam kehidupan saya! Aku akan buat hidup kamu menderita, Hayati. Kamu membuat hidup... Dendam dengan Hayati, Bu Rasti kemudian menemui seorang dukun bernama Mbah Kamal dan menyuruhnya untuk menyantet atau meneluh Hayati. Saya mau ketemu dengan Mbah Kamal. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau Mbah santet perempuan ini. Perempuan ini sudah membawa malapetaka buat keluarga saya. Teluh dia. Dan ternyata dukun tersebut adalah cowok yang pernah ditolak cintanya oleh Hayati, sehingga kesempatan ini akan dijadikan ajang balas dendam atas sakit hatinya dahulu. Akhirnya aku bisa balas sakit hatiku. Dulu saat Hayati menolakku, tapi ada sesuatu saya yang minta dengan ibu. Bilang, Mbak. Bilang. Untuk memudahkan pekerjaannya, Kamal meminta syarat sama Bu Rasti untuk mengambil rambutnya Hayati. Keesokan harinya orang suruhan Bu Rasti datang ke rumah Hayati untuk mengambil rambut tersebut. Dan kemudian diberikan pada dukun Kamal. Mas, kok rambutnya dipotong? Kenapa? Sejak lo, itu orang. Ini benar-benar tuh orang. Hati-hati lo, jangan-jangan tuh orang mau melet ibu lagi. Masa iya? Kamu suruhannya Bu Rasti? Iya, sebentar, Mbah. Ini rambutnya Ibu Hayati. Hayati? Pada malam harinya, Kamal pun langsung melakukan ritual santet dengan memeletnya. Hayati, buka mata kamu, Hayati. Mas Kamal? Mulai dari sekarang, kamu harus menuruti apa semua yang kuperintahkan. Untuk mengecek manjur atau tidaknya santet tersebut, Kamal pun menemui Hayati di rumahnya. Dan Hayati, apakah kamu mau menuruti setiap permintaanku? Meskipun aku memintamu untuk menjadi istriku. singkat cerita, Kamal dan Hayati akhirnya menikah. Namun tiba-tiba Kah dan kawinnya. Berhenti! Apa-apaan ini? Bu Rasti? ya, Bu Rasti datang menghentikan pernikahan tersebut. Kamal kemudian menjelaskan tujuan pernikahan tersebut adalah gerbang kesengsaraan Hayati untuk selanjutnya. Pernikahan pada hari ini adalah pintu gerbang kesengsaraan yang akan dirasakan Hayati seterusnya dan selanjutnya. 15 tahun kemudian penderitaan Hayati dimulai.
Perlakuan kasar Kamal kini mulai terlihat dan dirasakan Hayati bersama anak-anaknya. Oh, orang kayak kamu ini emang pantas dipanggil pengecut karena beraninya cuma sama perempuan. Oh, jadi sekarang kamu mau bapak tampar juga? Sudah jangan berantem. Aku akan bawa ibu sama adikku pergi dari sini. Aku nggak mau ngeliat mereka menderita. Malam harinya Kamal melakukan ritual lagi supaya Hayati yang sempat dibawa pergi anak-anaknya kembali ke rumahnya. Dan Pulang Hayati. Kembali ke rumah. ya, akhirnya Hayati pun kembali ke pangkuan Kamal. Mas, kepalaku sakit, Mas. Tolong, Mas. Setelah itu Kamal pun memberi pelajaran Hayati dengan menyantetnya supaya dia tidak bisa pergi seenaknya. Mas, sakit, Mas. Itu akibatnya kalau kamu berani meninggalkan aku. Tak sampai di situ saja, Kamal pun kemudian menyantet Tino karena dia sudah berani membangkang padanya. Astagfirullahaladzim, Kak Tino. Tino kemudian dibawa ke rumah sakit, namun dari hasil pemeriksaan dokter Tino tidak apa-apa. Sehingga sewaktu pulang, Tino ketemu dengan orang pintar bernama Joko. Dia mengatakan kalau Tino itu kena telu. Dan besok paginya Bu Rasti datang ke rumah Kamal dengan tujuan untuk memastikan penderitaan Hayati. Namun apa yang terjadi? Semuanya akan aku bongkar kamu. Aku menikahi kamu berdasarkan aku ingin membalas dendam ke kamu. Akulah yang selalu menteror Danu. Pada saat ada seekor kucing yang melintas, yang pada akhirnya mengakibatkan Danu kecelakaan, aku yang mengirimnya. Dan aku juga yang setelah menyebabkan ayah mertua kamu mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Ya, ternyata yang selama ini membuat suami dan anaknya meninggal adalah Kamal. Selama ini kamu yang sudah merusak keluarga aku. Aku akan lapor kamu ke polisi. Merasa terancam dengan Bu Rasti yang akan melaporkannya ke polisi, Kamal pun mencelakakan Bu Rasti dengan mengirim ular ke dalam mobilnya. Sehingga terjadi kecelakaan. Astagfirullahaladzim, Nenek. Sebelum meninggal, Bu Rasti berpesan sama Tino dan Nilam untuk menyampaikan maafnya sama Hayati karena dia sudah salah paham padanya, serta menyuruh selamatkan ibunya dari pengaruh santetnya Kamal. Kamal! Kamal! Keluar, Kamal! Ada apa yang ribut-ribut? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang ini adalah tukang teluh dan harus diusir dari kampung kita. Gak tega dengan nasib ibunya yang diperlakukan seenaknya oleh Kamal, Tino bersama warga rame-rame datang ke rumah Kamal untuk mengusirnya. Namun apa yang terjadi? Keluar saya bilang, keluar! Seenaknya masuk rumah orang sembarangan. Stop! Berhenti semua! Berhenti! Stop! Ya, usaha Tino untuk mengusir Kamal gagal total karena tidak ada bukti tentang kejahatan Kamal. Singkat cerita, akhirnya Tino bertemu lagi dengan Mbah Joko yang sempat menolongnya dulu. Tino kemudian belajar ilmu padanya untuk melawan ilmu teluhnya Kamal. Kalau kamu mau, saya bisa kasih ilmu untuk melawan dia. Nah, ini alamatnya. Saya mau, Pak.
Demi ibu saya mau ngelakuin apa aja. Beberapa tahun kemudian Tino kembali datang ke rumah Kamal dengan tujuan untuk menjemput ibunya. Dan Kamu bawa kemana istriku? Lepaskan! Kamu udah gak bisa berbuat apa-apa lagi sama aku dan keluarga aku. Sudah punya pegangan dia sekarang. Kita lihat sekuat apa kebolehanmu. Tino kemudian coba obatin ibunya dan Astagfirullahaladzim. ya, semuanya dibuat kaget karena dari kaki ibunya mendapatkan sebuah jarum yang selama ini membuatnya lumpuh. Hayati kemudian dikasih air putih yang sudah dijampi-jampi. Dan apa yang terjadi? Ya, Kamal akhirnya kesakitan karena pengaruh teluh pada Hayati kini sudah sembuh dan berbalik padanya. Kenapa? Teluh yang sudah ku tanamkan di tubuh ibunya, dia bisa mengeluarkannya sekarang. Sekarang aku akan melawan kamu. Kamu udah membuat ibu lumpuh. Sekarang giliran kamu seumur hidup. Merasa dendam dengan kelakuan Kamal terhadap ibunya, Tino pun kini melawannya. Hingga akhirnya Kamal pun terbaring tak bisa berbuat apa-apa dan mengakui kekalahannya. Tino, aku mengaku kalah. Tolong cabut teluh ini dari tubuhku. Aku makin seneng melihat kamu meminta mohon seperti ini. Dan di akhir cerita berkat Hayati, Tino pun akhirnya sadar. Tino, ibu benar-benar marah sama kamu. Apa yang telah kamu lakukan sama bapakmu, Kamal? Hah? Kamu meneluhnya dia? Iya, Bu. Kenapa? Kenapa kamu jahat sama dia? Karena dia udah menghancurkan keluarga kita, Bu. Aku nggak mau ini demi ibu, demi Nilam, demi kakek, demi almarhum ayah, demi nenek yang udah menjadi korban kesadisan dia, Bu. Nak, buanglah semua dendam dan benci di hatimu. Buanglah semua ilmu yang tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada satupun yang berguna untukmu. Hingga akhirnya mereka pun kembali bersatu dan saling memaafkan atas semua yang telah terjadi. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.